Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Kasat Pol PP Bali tanggapi aksi petani Jatiluwi pasang seng dan plastik hitam. Mekanisme pengawasan dana PWA menjadi sorotan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sejumlah petani di Subak Jatiluwi, Tabanan memprotes penutupan tempat usaha mereka oleh Pansus TRAP DPRD Bali dengan menutup area persawahan menggunakan seng dan plastik hitam. Satpol PP Berprovinsi Bali menegaskan penertiban tetap dilanjutkan sebagai bagian dari penegakan aturan tata ruang. Sejumlah petani di kawasan Subak Jatiluwi Tabanan melakukan aksi protes dengan memasang seng dan membentangkan plastik hitam di area persawahan. Aksi ini muncul sebagai respon atas penutupan tempat usaha mereka oleh Panitia Khusus Tata Ruang Perizinan dan Aset Daerah atau TRAP DPRD Provinsi Bali yang menilai aktivitas usaha di kawasan tersebut melanggar aturan tata ruang. Pemerintah Provinsi Bali melalui Satpol PP tetap melanjutkan proses penertiban sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Satpol PP Provinsi Bali Idewo Nyoman Rai Darmadi menilai langkah penertiban ini sebagai upaya menegakkan aturan tata ruang sekaligus membuka ruang bagi pemerintah kabupaten untuk melakukan mediasi atau merumuskan kebijakan lanjutan guna penyelesaian masalah. Selain itu, perkembangan situasi di Jatiluwi juga telah disampaikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster sebagai bagian dari koordinasi lanjutan antara Satpol PP dan Pansus TRAP dalam menangani permasalahan penataan ruang di wilayah pertanian berstatus warisan budaya tersebut. Ya, pro dan kontra itu pasti terjadi setiap kali melakukan kegiatan penertiban. Tapi kita tujuannya kan baik. Nanti pada saatnya Bupati mediasi atau memberikan kebijakan setelah penertiban, ya silakan. Ya, kita lihatlah nanti perkembangannya. Saya kira Pak Gubernur juga sudah kami laporkan apa yang terjadi dan apa yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan Pansus TRAP. Pemerintah Provinsi Bali memastikan proses penertiban akan terus dikawal agar penataan ruang di kawasan warisan budaya tersebut tetap terjaga. Sementara itu, para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten diharapkan dapat membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik bagi para petani. Yana, Bali TV. Sebagai tindak lanjut dari inspeksi mendadak Pansus Tata Ruang Perizinan dan Aset Daerah TRAP DPRD Provinsi Bali di kawasan Jatiluwi, Satpol PP Provinsi Bali resmi memanggil 3 pemilik restoran yang beroperasi di kawasan tersebut. Pemanggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP Provinsi Bali Idewo Nyoman Rai Darmadi melalui surat resmi tertanggal Jumat 3 Desember 2025. Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta keterangan klarifikasi serta memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan usaha yang dimiliki oleh masing-masing pengelola restoran. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penataan serta penegakan aturan tata ruang di kawasan Jatiluwi yang dikenal sebagai warisan budaya dunia WBD UNESCO. Para pemilik usaha diminta hadir dengan membawa seluruh dokumen perizinan yang terkait dengan operasional restoran mereka. Klarifikasi dijadwalkan pada Senin 8 Desember 2025 terhadap Pondok Makan Sunari Bali, Restoran Gong Jatiluwi, dan Restoran Green Point Cafe and Restaurant. Pemanggilan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh aktivitas usaha di kawasan lindung dan pertanian Jatiluwi berjalan sesuai ketentuan, serta mencegah pelanggaran tata ruang yang berpotensi merusak kelestarian kawasan. Tentu dasar pemanggilan ini adalah dari referensi apa yang sudah dilakukan oleh forum tata ruang, pengawasan tata ruang yang di Tabanan. Jadi di sana sudah disampaikan berupa SP 1, 2, 3, tentu ini prosesnya kan panjang ini sebelumnya.
ada sosialisasi, ya, terus pendataan sebelumnya juga naik sampai muncullah SP3 kemarin 1 Desember. Tentu kami Satpol PP Provinsi diajak serta dengan Pansus TRAP untuk melakukan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh forum pengawasan tata ruang yang ada di Tabanan. Kalau saja ini umpamanya tidak dipatuhi, tentu kami akan tidak lanjuti secara ketentuan nanti justru. Jadi kami lakukan ini bukan semata karena temuan, tapi memang itu terjadi dan beberapa tumas, ya, laporan dari masyarakat juga disampaikan baik melalui DPRD juga ke kami, juga baik diterima oleh Tabanan sebagai setelah ditetapkannya destinasi Jatiluwih itu sebagai warisan budaya dunia. Tentu kita akan harus jaga itu semua. Hal menyangkut tentang kebijakan lainnya silakan nanti Tabanan yang menindaklanjuti, mediasi segala macam. Tapi kami tidak akan berpengaruh dengan apa yang sudah terjadi saat ini, ya, polemik yang ada di wilayah Jatiluwih. Kami tetap lakukan pemanggilan. Kenapa 3 di awal? Karena kami ingin 3 dulu, setelah itu baru selanjutnya yang lain. Karena 3 inilah yang terindikasi, yang sudah kita polis lain dan terindikasi juga membantu memprovokasi, yang melakukan upaya provokasi kepada yang lain. Ya. Berikan kami dulu bekerja, setelah itu baru ada mungkin kabupaten yang melakukan menyampaikan kebijakan hal lain nanti. Langkah tegas ini sekaligus menegaskan bahwa penataan tata ruang dan pariwisata Bali harus mengedepankan kepatuhan terhadap aturan serta penghormatan terhadap nilai budaya dan lingkungan. Yana, Bali TV. Panitia khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali menunjukkan langkah tegas dalam pengawasan tata ruang dengan melakukan serangkaian inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah kawasan strategis termasuk daya tarik wisata DTW Jatiluwih di Kabupaten Tabanan. Sidak ini menegaskan komitmen Dewan dalam menertibkan pelanggaran tata ruang yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan dan merugikan masyarakat. Panitia khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali bersungguh-sungguh menunjukkan kinerja dalam penegakan aturan pelanggaran tata ruang di berbagai kabupaten kota seluruh Bali seperti sidak dilakukan di kawasan Pantai Klingking, Nusa Penida Kelungkung. Pansus TRAP DPRD Bali dipimpin ketuanya Made Suparte bersama tim Pansus didampingi unsur lintas instansi terkait tersebut. Pansus TRAP menemukan indikasi kuat bahwa proyek pembangunan lift kaca setinggi 180 meter di tebing Pantai Klingking melanggar aturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penata ruang. Kawasan tersebut merupakan kawasan mitigasi bencana dan sempadan pantai. Secara hukum, tidak diperbolehkan adanya pembangunan skala besar. Mendapati adanya dugaan pelanggaran tata ruang, proyek pembangunan lift kaca baru berjalan sekitar 70%. Akhirnya dihentikan sementara Pansus TRAP DPRD Bali. Mendengar indikasi pelanggaran proyek pembangunan lift kaca, Gubernur Bali Wayan Koster merespon dengan serius. Setelah melakukan berbagai kajian dengan aturan perundangan yang ada, Gubernur bersama tim terkait mengambil keputusan membongkar proyek lift kaca Pantai Klingking yang didanai investor dari Tiongkok senilai puluhan miliar rupiah. Karena melanggar 5 aturan tata ruang yang berat dan tidak bisa ditoleransi, salah satunya melanggar PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan sanksi penghentian seluruh kegiatan. Tidak berhenti pada proyek pembangunan lift kaca, Pansus TRAP DPRD Bali yang mendapatkan dukungan penuh Gubernur Bali kembali melakukan sidak ke Kabupaten Gianyar. Tepatnya di Desa Puhu Payangan, Pansus TRAP mendapati proyek pembangunan proyek JW Marriott Hotel adanya ketidakseriusan administrasi, mengkategorikan proyek tersebut sebagai berisiko tinggi. Sejumlah dokumen perizinan dan regulasi belum lengkap atau belum sesuai, menjadikannya proyek yang wajib diselesaikan aspek legalitasnya segera. Atas kondisi itu, Pansus TRAP DPRD Bali mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara proyek hotel yang berada di belakang Puspom Payangan tersebut. Tidak hanya di Gianyar, Pansus TRAP DPRD Bali kembali melakukan sidak di DTW Jatiluwih Tabanan.
Dalam sidak kali ini, Pansus TRAP menemukan 13 bangunan usaha diduga melanggar ketentuan tata ruang. Selain itu, terdapat 5 bangunan luar yang terbukti berdiri tanpa izin apapun dari pemerintah daerah. 3 bangunan bahkan langsung dipasang garis Pol PP lain karena pelanggarannya dinilai berat. Temuan ini memperlihatkan masih lemahnya kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang, terutama di kawasan yang memiliki nilai strategis seperti Jatiluwih yang merupakan warisan budaya dunia. World Heritage UNESCO, keberadaan bangunan yang tidak sesuai aturan dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan ekologi, merusak keindahan landscape, dan mengganggu kenyamanan wisatawan. Pansus TRAP menegaskan, sidak bukan semata-mata tindakan represif tetapi upaya untuk mendorong tertib administrasi, kepastian hukum, dan penataan ruang yang berkelanjutan. Yang ada di wilayah LP2B dan LSD, ya kita sudah sepakati bersama tadi harus disterilkan dari ada kegiatan bangunan. Sebagai langkah awal kami sekarang ini adalah penutupan dulu sementara. Karena SP sudah disampaikan kepada pejabat Kabupaten Tabanan, ya Pak Sekda dan pejabat lainnya itu tanggal 1 baru diberikan SP ketiga. Setelah tanggal 1 7 hari baru ada kegiatan. Kalau udah ada SP itu artinya pembongkaran ya. Nah, jadi sekarang ada 3 tempat itu nanti akan disampaikan oleh Pol PP dan kemudian Pak Sekda. Ya, kemudian kami juga mohon perhatian di luaran daripada kawasan ini juga ada bangunan di luar sana itu yang kita lihat ada juga melanggar LP2. Melalui langkah tegas ini, Pansus TRAP berharap pengelolaan kawasan wisata dan ruang publik di Bali dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan. Upaya ini juga diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga keseimbangan pembangunan dan keberlanjutan Pulau Dewata. Yana, Bali TV. Mekanisme pengawasan dana PWA menjadi sorotan. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan.
lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, program pungutan wisatawan asing PWA yang diberlakukan sejak Februari 2024 kembali menjadi sorotan publik akibat lemahnya pengawasan terhadap dana yang telah terkumpul. Hingga 30 Oktober 2025 realisasi dana PWA mencapai 318 miliar rupiah, namun pemanfaatannya masih belum terlihat. PWA digagas untuk menjaga kelestarian alam, budaya, dan adat Bali sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan pariwisata. Pengawasan menjadi titik perhatian utama. Dana PWA seharusnya diawasi secara ketat oleh komisi terkait di DPRD agar masyarakat dapat melihat hasil implementasinya secara transparan. Berdasarkan data, hingga 30 Oktober 2025, realisasi PWA sudah mencapai 318 miliar rupiah, sama dengan total tahun 2024. Pelaku pariwisata Gede Rizky Pramana mendorong pemerintah daerah, DPRD dan Dinas Pariwisata untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan mempercepat penyaluran dana sesuai tujuan mulia dari PWA tersebut. Pengawasan yang kuat diharapkan dapat memastikan bahwa dana PWA benar-benar digunakan untuk perlindungan budaya, pelestarian lingkungan, dan peningkatan fasilitas pariwisata. Dan harusnya dana ini memang sudah harus mulai diperlihatkan pada masyarakat implementasinya. Nah, kalau sampai dari tahun 2024, kalau nggak salah Agustus sampai hari ini, bahwa di tahun 2024 itu diketahui sudah ada 300 miliar. Harusnya segera dari pemerintah daerah beserta dari DPRD provinsi harus membawa ini dengan didukung oleh Dinas Pariwisata ya dan Bapeda ya. Jadi sektor-sektor unsur-unsur pemerintahan ini harus benar-benar mendorong agar desa-desa adat itu bisa mengelola budaya dengan dana-dana itu kan begitu. Tapi sampai hari ini kami dari pelaku wisata memang belum melihat itu secara maksimal gitu loh. Kita kemana gitu loh, kita kemana? Nah ini kita sebagai masyarakat kita harus juga kritis melihat ini adalah sebuah hal yang harus kita kawal ke depan. Sejauh ini manfaat langsung PWA masih belum dirasakan secara maksimal oleh pelaku industri maupun masyarakat. Oleh karena itu pengawasan yang ketat dan laporan transparan menjadi langkah mendesak agar dana PWA tidak hanya menjadi angka di atas kertas tetapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi keberlanjutan pariwisata Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Untuk mencegah terjadinya penipuan, calon tenaga kerja diminta untuk selektif dan memeriksa legalitas agen penyalur tenaga kerja. Hal ini untuk bertujuan memastikan proses penyaluran tenaga kerja berjalan aman, legal, dan transparan. Kejelasan informasi menjadi kunci perlindungan bagi calon tenaga kerja. Oleh karena itu, calon tenaga kerja selalu diingatkan agar hanya mempercayai agen yang telah menjadi mitra resmi dan memiliki reputasi jelas, terutama dalam penyaluran tenaga kerja ke kapal pesiar, penempatan di darat, maupun program magang.
Pihak Lembaga Pelatihan Kerja LPK diharapkan untuk bersikap selektif dalam menentukan agen penyalur tenaga kerja untuk menjalin kerjasama. Legalitas menjadi syarat utama sebelum sebuah agensi dinyatakan layak. Langkah ini ditempuh untuk menghindari potensi masalah hukum yang dapat timbul apabila bekerja dengan agen tidak resmi. Nah, kami sangat selektif sekali memilih agen-agen yang notabene legalitasnya memang sudah valid di kita. Jadi kami sangat berhati-hati untuk itu karena kami tidak mau terseret di sana terkait dengan hukum, karena mereka ini adalah masih anak-anak kita di Monak Bali. Jadi tipsnya di sana adalah bagaimana legalitas dari agen itu harus benar-benar kita cek. Kemudian kedua, apakah sudah ada pemberangkatan. Pun kalau sudah ada pemberangkatan, di sana harus kita lihat juga testimoninya seperti apa, komen-komennya dan terkait dengan agen itu seperti apa. Dan banyak peluang-peluang yang di luar negeri di sana, jangan tergiur dengan omongan manis di luaran sana. Dan tentunya kami sangat membuka peluang dan pintu selebar-lebarnya untuk para lulusan kami, alumni kami, dan begitu juga para breeders kami untuk meminta informasi kepada kita apakah agen tersebut resmi, legal atau bagaimana. Lembaga Pelatihan Kerja membuka akses informasi seluas-luasnya bagi calon tenaga kerja dan diharapkan untuk bergerak secara aktif mencari data dan melakukan verifikasi sebelum memilih agen penyalur tenaga kerja agar terhindar dari penipuan serta memastikan proses penyaluran tenaga kerja berjalan aman, legal, dan transparan. Bunga Widrayani, Bali TV. Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Marhana Nasional, kegiatan pemilihan siswa-siswi berprestasi ke-8 tahun 2026 kembali digelar. Program tersebut merupakan agenda rutin yang bertujuan memberikan ruang apresiasi dan motivasi kepada peserta didik untuk terus berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Melalui program ini nantinya akan terpilih 10 juara terbaik mulai dari Best Personality, Favorit, Runner-up 2 dan 1 serta winner yang berhak melanjutkan tongkat estafet para gelar juara. Siswi atas nama Alvira dari SMP Negeri 1 Kediri dan Ganes siswa SMP Negeri 6 Denpasar menggebrak panggung pemilihan siswa-siswi berprestasi ke-8 tahun 2026 di The Kranjang, Bali. Setelah melalui tahap seleksi serta penilaian yang sangat ketat, mereka dinyatakan berhak didapuk sebagai the winner siswa-siswi berprestasi tahun 2026 dan melanjutkan tongkat estafet winner tahun 2025. Tak hanya piagam penghargaan dan sertifikat, The Winner juga mendapatkan berbagai hadiah menarik dari para sponsor seperti beasiswa pendidikan dan dana pembinaan dan diserahkan langsung Ketua Yayasan Pendidikan Marhana Nasional I Gusti Ayu Sita Wedastiti Wedastra Putri Suyasa. Kegiatan Grand Final ini merupakan kegiatan puncak dari pemilihan siswa-siswi berprestasi 2026 dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Marhana Nasional. Program ini merupakan agenda rutin yang bertujuan memberikan ruang apresiasi dan motivasi kepada peserta didik untuk terus berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali potensi, prestasi, dan karakter unggul peserta didik tingkat SMP, serta menjadi ajang pembinaan untuk menumbuhkan semangat belajar, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menghadapi tantangan masa depan. Harapan saya sebagai Yayasan Pendidikan Marhana Nasional, semoga generasi muda Bali diwakili oleh Duta Pendidikan Bali dapat menoreh prestasi, menaikkan nama baik dari Bali, tentunya di bidang pendidikan Bali, tentu bisa bersaing di kancah nasional internasional. Grand Final siswa-siswi berprestasi tahun 2026 mengusung tema Smart Education for Smart Generation. Dengan tema tersebut, panitia berharap kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk beradaptasi dengan pendidikan yang inovatif sesuai dengan perkembangan zaman.
Pihak panitia menegaskan jumlah finalis yang tersaring pada seleksi pemilihan siswa-siswi berprestasi 2026 sebanyak 30 finalis. Finalis merupakan putra dan putri terbaik dan sebelumnya telah melalui seleksi, tes wawancara, dan tes online. Di antaranya photoshoot, pembekalan, dan persembahyangan bersama, dan tentunya rumit dan juga teliti. Selain itu, seluruh proses penilaian juga dilakukan secara objektif dan adil. Jadi tujuannya untuk membantu para khususnya biologi yang ada di Bali dari tingkat SD, SMP hingga SMA untuk mengembangkan bakat mereka, untuk membantu mereka menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, sehingga tercipta manusia-manusia berkarakter yang dapat membantu memacu perkembangan dunia pendidikan yang ada di Bali. Jadi untuk teknis pemilihan siswa-siswi berprestasi tahun ini itu dimulai dari kita mengadakan sesi tes secara tertulis, wawancara, bahkan ada beberapa bakat yang ditunjukkan oleh anak-anak. Jadi serangkaian itu kita lalui kurang lebih butuh persiapan 30 hari atau bisa dibilang 1 bulan persiapan hingga masa karantina dan beberapa kunjungan yang kita lakukan ke beberapa museum yang ada di Kota Denpasar. Grand Final siswa-siswi berprestasi tahun 2026 juga mengumumkan juara finalis Best Personality, juara favorit, runner-up 2, dan runner-up 1. The winner nantinya akan melanjutkan tongkat estafet siswa-siswi berprestasi tahun 2025 dan menjalankan tugas sebagai Duta Pendidikan Provinsi Bali selama 1 tahun ke depan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami segera kembali dengan informasi okupansi hotel di Lovina jelang akhir tahun cenderung stabil. Kak Slido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nada tawa terus mengalir. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Semangat mengguling kota Paris adot engi portu sing ngelah pipes. Pemirsa, memasuki akhir tahun, tingkat hunian hotel di kawasan wisata Lovina Buleleng berada pada posisi stabil. Dinas Pariwisata Buleleng menyebut meski belum terjadi lonjakan signifikan, tren kunjungan wisatawan menunjukkan arah yang positif. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah hotel di kawasan Lovina mulai menunjukkan peningkatan pemesanan kamar. Namun, okupansi secara umum masih berada pada kisaran stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Gede Dodi Sukma Oktiva mengatakan, mengawali Desember 2025, tingkat hunian hotel saat ini cenderung stabil. Hal tersebut kemungkinan mengalami perubahan menjelang Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pemantauan dan pengecekan kami, okupansi hotel-hotel di kawasan Lovina, ya terutama
hotel yang bintang 3 ya, itu relatif masih stabil okupansinya, rata-rata 70%, yang tentunya walaupun ada dampak sedikit, ada beberapa memang menyebabkan penurunan terutama wisatawan Cina, di samping karena aktivitas Gunung Semeru, karena Cinanya overland dari Surabaya ya menuju Bromo, Ijen, kemudian Teluk Pina, juga ada sedikit dampak dari adanya wisatawan Cina yang kecelakaan. Kadispar menambahkan selain memonitor tingkat hunian, Dinas Pariwisata juga memastikan kesiapan layanan destinasi agar wisatawan yang berlibur ke Lovina merasa aman dan nyaman. Dengan tren stabil dan peluang peningkatan kunjungan, sektor pariwisata Lovina diharapkan dapat menutup tahun ini dengan catatan positif. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Pantai Penimbangan di Singaraja Buleleng kini tak hanya dikenal sebagai tempat bersantai dan menikmati kuliner. Kawasan pesisir ini berkembang menjadi salah satu destinasi olahraga favorit masyarakat Buleleng, mulai dari jogging, bersepeda, ataupun sekedar berkumpul bersama teman. Inilah suasana Pantai Penimbangan di hari Minggu pagi. Deretan warga tampak memadati jalur pesisir untuk jogging dan bersepeda. Angin laut yang sejuk dan ombak yang relatif tenang membuat pantai ini menjadi lokasi ideal untuk berolahraga ringan. Salah seorang pengunjung, Wayan Sujani, mengaku rutin berolahraga di Pantai Penimbangan. Nama saya Wayan Sujani, umurnya 55 tahun, saya tinggal di Jalan Parkir nomor 18, asal saya dari Karangasem. Kalau waktu Penimbangan sudah sering? Oh, sering, tiap libur ada waktu saya pasti olahraga ke sini. Biasanya sendiri atau sama teman-teman? Nah, biasanya sih sama teman, ini karena teman berhalangan, terpaksa sendiri. Biasanya ngapain aja Bu di pantai? Ya gini dah Olga, dari barat ke timur, dari timur ke barat, habis itu baru kuliner, ya beli belayang, beli pisang goreng, ya beli minum lah gitu. Selain di Pantai Penimbangan, di mana aja biasanya Ibu jalan-jalan olahraga? Kalau pastinya sih tiap hari Minggu ke Car Free Day di Taman Kota. Dari Taman Kota menuju Tugu Singa, sampai di Tugu Singa keliling 3 kali aja, balik lagi ke Taman Kota. Beberapa komunitas olahraga bahkan rutin melakukan senam dan latihan di kawasan pantai setiap akhir pekan. Dayu dan komunitasnya mengaku rutin datang ke Pantai Penimbangan, tidak hanya berolahraga namun sebagai ajang berkumpul di akhir pekan. Kita jalan sini biasanya muter dari ujung Pura sampai ujung barat itu sampai dua kali. Habis itu kita istirahat, duduk-duduk sambil nongkrong-nongkrong. Kegiatan rutin Sabtu Minggu kita bersama ibu-ibu. Kenapa memilih Pantai Penimbangan? Ya, udaranya seger di sini, view-nya bagus, ya dekat dari rumah. Ya. Laut yang tenang menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi keluarga yang ingin berolahraga sambil berekreasi. Jika air laut surut, warga turun ke air untuk mencari kerang atau hewan laut lainnya. Dengan penataan yang terus dilakukan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga di ruang terbuka, Pantai Penimbangan kini menjadi ikon baru Singaraja sebagai destinasi olahraga sekaligus rekreasi. Yasri Yuli, Bali TV. Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 15 menggelar roadshow kebudayaan 2025 di Amphitheater Living World Denpasar dengan mengusung tema pemajuan kebudayaan untuk generasi muda. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung pelestarian budaya lokal, memperkuat kebersamaan masyarakat serta mempromosikan identitas budaya Bali agar tetap relevan dan dicintai oleh generasi penerus. Dalam sambutannya, Kepala UPTD Museum Bali Ida Ayu Made Sutaryani menegaskan bahwa kebudayaan tidak hanya berupa benda, melainkan juga nilai-nilai tak benda yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan itu tidak hanya berupa benda, tetapi juga nilai atau tak benda. Nilai yang terkandung dalam kebudayaan itu sangat banyak.
Roadshow kebudayaan ini menampilkan objek-objek kemajuan kebudayaan dan nilai tak benda yang kita miliki. Kegiatan ini memiliki misi memberikan informasi kepada masyarakat tentang inti dari kebudayaan itu sendiri. Sementara itu, Kepala BPK Wilayah 15, Kuswanto, menyampaikan bahwa pihaknya penuh semangat melaksanakan Roadshow Kebudayaan 2025 sebagai bentuk komitmen untuk menumbuhkan generasi muda yang kreatif dan setia pada akar budayanya. Roadshow Kebudayaan merupakan pergelaran budaya sekaligus komitmen untuk membentuk generasi muda yang kreatif dalam mengolah tradisi serta mampu meneruskannya ke masa depan. Kuswanto juga menjelaskan bahwa kegiatan ini diprakarsai oleh BPK Wilayah 15 di bawah UPT Kementerian Kebudayaan dengan wilayah kerja Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Tahun ini Roadshow Kebudayaan dirancang dengan tema kemajuan kebudayaan untuk generasi muda serta mengusung tagline Gen Z Meet the Road yang memiliki makna mempertemukan generasi muda lintas budaya di Kota Denpasar. Kegiatan ini turut melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas budaya, dan masyarakat untuk memperkuat identitas budaya, memperluas wawasan, serta menghubungkan antar generasi dalam upaya mewariskan budaya secara berkelanjutan. Beragam pertunjukan seni turut memeriahkan roadshow kali ini, diantaranya gamelan selonding dari Sanggar Sudamale, tari legong Bapang Sabe oleh Niang Soli, tari Janger dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, tari Gambuh dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Sebagai penutup acara dirangkaikan dengan penganugerahan juara lomba fotografi Candi Tebing Gunung Kawi Roadshow Kebudayaan 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam menumbuhkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pelestarian budaya sekaligus menguatkan peran masyarakat dalam memajukan kebudayaan secara berkelanjutan. Hendra, Bali TV. Pemerintah percepat pemulihan listrik, BBM, dan akses darat di Sumatera. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat memulihkan layanan dasar di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan tanah longsor. Sejumlah sektor krusial langsung dikoordinasikan di lapangan, terutama pemulihan listrik, penyediaan bahan bakar minyak, logistik, dan pembersihan jalur darat. Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno
menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat memulihkan layanan dasar di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan tanah longsor. Sejumlah sektor krusial langsung dikoordinasikan di lapangan, terutama pemulihan listrik, penyediaan bahan bakar minyak, logistik, serta pembersihan jalur darat. Pratikno mengatakan langkah percepatan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kekuatan nasional untuk tahap tanggap darurat. Menteri PPPA, Wamendagri, dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh KL itu berusaha keras semaksimal mungkin mengerahkan kekuatan yang ada untuk membantu masyarakat bersama-sama dengan Pemda, TNI, Polri yang sejak awal di hari pertama membantu masyarakat. Jadi kami tadi bersama Kepala BNPB mengunjungi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, terus kemudian juga Sibolga. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita untuk penanganan ini menjadi lebih cepat, membantu masyarakat. Ada pemulihan listrik yang kita tadi langsung koordinasikan, penyediaan BBM, juga logistik. Tentu saja juga pemulihan beberapa jalur darat ya. Oleh karena itu bantuan juga selain jalur darat juga selain udara juga laut. Jadi ini nanti akan dilaporkan secara detail oleh Pak Kepala BNPB. Jadi TNI Polri tadi di posko di Tapanuli Selatan juga. Pratikno kembali mengatakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga juga turun langsung, mulai dari Menteri Kesehatan, Mendagri, Basarnas, Menhan, Panglima TNI, hingga Kapolri. Ini menunjukkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga berusaha keras semaksimal mungkin mengeluarkan kekuatan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, leukemia sebagai jenis kanker terbanyak dialami pada anak-anak saat ini. Di Indonesia diperkirakan ada sekitar 11.000 hingga 11.156 kasus baru kanker pada anak usia 0-19 tahun setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak dalam penanganannya. Leukemia adalah jenis kanker paling umum pada anak di Indonesia, mencakup sekitar sepertiga dari seluruh kasus kanker anak, dengan perkiraan sekitar 11.000 anak didiagnosis kanker setiap tahunnya berdasarkan data Global Can 2020-2024. Dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia, mencatat ada 673 kasus leukemia pada anak di tahun 2022 dari total 2.000 pasien kanker anak, dan leukemia limfoplastik akut LLA sangat dominan dengan angka kejadian sekitar 4,32 per 100.000 anak. Prevalensi leukemia menyumbang sekitar 30 hingga 40% dari seluruh kanker anak, dengan puncak kejadian di usia 2 hingga 5 tahun. Menurut Ketua YKAI, Sali Sorongan mengatakan di Bali dan NTT saat kini telah dirawat sekitar 94 anak penderita kanker di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Profesor Dr. IGN Ngurah. Dukungan psikososial, nutrisi, pendidikan, dan ekonomi menjadi kebutuhan dalam meringankan beban penderita. Melalui edukasi dan kolaborasi semua pihak merupakan salah satu cara dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit kanker yang dialami anak-anak. Kalau di Bali sendiri 94, tapi di Jakarta, Indonesia ini 11.000 ya per tahunnya. Kanker darah, leukemia, kanker tulang, kanker mata, kanker otak. Perusahaan itu butuh juga untuk berbuat sesuatu, kayak ada spiritualnya gitu kan. The more you give, the more you get. Perusahaan juga begitu. Jangan asik aja cari untung, tapi harus banyak berbuat juga buat masyarakat sekitar, buat bangsanya. Ditambahkan selain leukemia, kanker mata, kanker tulang, dan neuroblastoma menjadi jenis yang sering terjadi setelah leukemia. Reiswantaro, Bali TV.
Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan awal tahun 2024 pariwisata Badung meningkat. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, sekalipun dilaksanakan secara ngubeng atau terbatas, pelaksanaan prosesi Ngarebong di Desa Adat Kesiman pada Minggu 7 Desember tetap berjalan semarak. Ritus Ngerebong sudah dilaksanakan sejak tahun 1937 ketika Kesiman sebagai sebuah kedistrikan, wilayahnya meliputi Pemogan, Suci, Sandur hingga Nusa Dua. Makanya susunan sekitar wilayah ini ikut serta dalam prosesi Ngerebong yang dilaksanakan setiap minggu Pon Wuku Medangsia. Hanya saja kali ini semua susunan tersebut tak ikut prosesi Ngerebong karena Kuri Agung Pura Agung Petilan masih proses restorasi. Satu tradisi yang tak pernah hilang ketika Ngerebong yakni Medana Dania yang dilaksanakan Puri Ageng Pemayun Kesiman. Juru Desa Adat Kesiman Juru Mangku Ketut Wisne menjelaskan, Desa Adat Kesiman melalui Paiketan Pemangku telah melaksanakan paruman khusus untuk membahas tata pelaksanaan pengilihan di Pura Agung Petilan selama proses restorasi berlangsung. Restorasi ini menyasar sejumlah situs utama sehingga diperlukan penyesuaian pelaksanaan ritual agar tetap berjalan sesuai pakem dan kesucian pura tetap terjaga. Dijelaskan bahwa hasil paruman Paiketan Pemangku menegaskan rangkaian pengerebongan di Pura Agung Petilan dimulai pukul 9.00 WITA diawali dengan menghias ide betara dalam, sedangkan ide susunan persanak dan promance dilaksanakan di pura masing-masing. Umat tampak sudah melakukan persembahyangan mulai pukul 9.00 WITA sampai pengilihan pengerebongan berakhir sore hari. Sekalipun dilaksanakan secara ngubeng, prosesi ini wajib diawali dengan upacara nyanjan dan nur ide betara. Tujuan upacara ini untuk memohon kekuatan suci betara-betari agar turun melalui perdasarnya yang disebut penyatuan ang atau akasa dan atau pertiwi dari berupa pelawatan menjadi spiritual. Juru Bendesa menegaskan pada prosesi Ngerebong tahun depan pada 2026 mendatang dipastikan akan berlangsung normal karena Kuri Agung sudah dipastikan rampung pada Januari 2026. Pada saat itu dipastikan akan kembali digelar lomba budaya dan penjor. Dalam rangkaian puniki tanggal 7 Desember 2025 oleh Dede Pon Madangsia pemargian upacara pengerebongan reng Desa Adat Kesiman. Nanging ingdian pemargi reng sejeronin pengerebongan puniki kemargian antuk jubeng pun punika. Artinya dinten wenten pemargi mendekati kawentanang Rauhan masal. Purwo Daksina. Ucukang mendekati
aturan ring payogan suang-suang, ring pura suang-suang, aturan nas ke dupi weten aturan ring suang-suang, dengan peluang. Selain dipadati umat, rangkaian ngerebong juga diminati kalangan wisatawan mancanegara. Tampak dua turis asal Austria sejak siang sudah menyaksikan persembahyangan umat. Namun dia tak tahu soal tak adanya kerawahan massal yang menjadi ciri khas pengerebongan. Switcha Bali TV. Buah salju adalah salah satu buah eksotis yang berasal dari kawasan Bedugul, Bali. Meskipun tidak sepopuler buah-buahan tropis lainnya seperti mangga atau pisang, buah salju memiliki daya tarik tersendiri dengan rasa unik dan berbagai manfaat kesehatan yang tak kalah menarik dari buah lainnya. Buah salju atau yang sering disebut dengan nama latin Myrmecodia tuberosa merupakan buah yang berasal dari tanaman yang tumbuh di daerah Bedugul, Tabanan, Bali. Buah salju kaya akan kandungan serat yang membantu melancarkan sistem pencernaan. Serat dapat memperbaiki metabolisme tubuh, mengurangi sembelit, serta mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Kandungan antioksidan dalam buah salju seperti flavonoid dan polifenol akan melawan radikal bebas yang merusak sel tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Salju kaya akan vitamin C yang bermanfaat pada sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi serta penyakit. Mengkonsumsi buah salju bisa menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes. Buah ini bisa dinikmati secara langsung atau di jus. Dimakan karena rasanya segar dan teksturnya yang lembut. Jika berkunjung ke Bali, jangan ragu mencoba dan menikmati manfaat dari buah salju. Agus Wiatmika, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Husada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.